Perkenalkan, nama saya Gelvan Rikwel dengan NIM 248114044. Saya berasal dari Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma dan saat ini sedang berada di semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan relevan, baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai umat beriman, yaitu menjadi pejuang keadilan dalam terang ajaran sosial Gereja Katolik. Tema ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam bagaimana kita sebagai orang muda, sebagai mahasiswa, dan sebagai bagian dari gereja dapat berperan aktif melawan korupsi serta mewujudkan keadilan sosial bagi semua orang. Korupsi bukan hanya persoalan hukum atau pelanggaran aturan, tetapi juga merupakan masalah moral dan dosa sosial yang serius. Dalam gereja Katolik, korupsi dilihat sebagai dosa struktural karena dampaknya tidak hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga menghancurkan martabat manusia, memperparah kemiskinan, dan menciptakan ketidakadilan sistemik. Penyelesaian kasus korupsi dari sudut pandang moral mengajak kita untuk 1. Mendorong pertobatan pribadi dan sosial. Yang kedua, menegakkan keadilan dan transparansi. Yang ketiga, mengembalikan kebaikan bersama sebagai nilai utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya terinspirasi dari pemikiran Romo Beni Susetio, seorang iman Katolik sekaligus aktivis sosial. Menurut Romo Beni, korupsi adalah bentuk dosa sosial yang sistemik. Ia bukan hanya sekedar pelanggaran pribadi, tapi sebuah penyakit dalam struktur sosial yang menyebabkan penderitaan banyak orang. Oleh karena itu, melawan korupsi bukan hanya kewajiban moral, tapi juga panggilan iman. Dalam Yakobus bab 2 ayat 17 tertulis, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, kalau kita mengaku beriman tetapi tidak melakukan tindakan nyata untuk melawan ketidakadilan, maka iman itu menjadi hampa. Romo Beni mengajak kita semua termasuk mahasiswa untuk tidak hanya diam, kita bisa mulai dari hal kecil seperti saat mengetahui adanya kecurangan di organisasi kampus, kita berani melapor ataupun menegur. Saya juga mengutip dari pernyataan Uskup Agung Jakarta dalam sebuah wawancara yang menanggapi isu korupsi yang mencuat. Beliau menyampaikan dengan tegas bahwa korupsi bukan hanya alat untuk memperkaya diri, tetapi juga alat untuk membunuh karakter dan menjegal orang yang benar. Beliau menjelaskan bahwa korupsi muncul karena orang kehilangan jati diri dan nilai-nilai moral. Demi jabatan, status, ataupun gengsi, mereka rela mengkhianati nilai kebenaran dan keadilan. Namun, gereja tidak hanya tinggal diam. Di Keuskupan Agung sendiri, mereka melakukan tindakan nyata dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan gereja. Semua ini dilakukan agar gereja tetap menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh umat. Selain itu, gereja juga terus menyuarakan suara moral melalui media seperti artikel, opini di koran, wawancara di televisi, podcast, hingga diskusi publik. Sebagai mahasiswa dan orang muda, kita mungkin berpikir bahwa kita belum bisa mengubah sistem besar. Tapi sebenarnya kita bisa mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Menjadi pejuang keadilan tidak selalu berarti turun ke jalan, tetapi juga bisa berarti berani jujur, tidak ikut dalam kecurangan, dan menyuarakan yang benar meski sendirian. Yesus sendiri pernah menegur para pemimpin yang munafik dan mengabaikan keadilan dalam Lukas bab 11 ayat 42, Yesus berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah." Maka, kita sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk tidak diam saat ketidakadilan terjadi. Kita diajak menjadi garam dan terang dunia, bukan hanya lewat doa, tapi juga lewat tindakan nyata dalam kehidupan sosial dan akademik kita. Mari kita renungkan bersama, apakah saya sudah menjadi bagian dari solusi atau justru diam terhadap ketidakadilan? Menjadi pejuang keadilan memang tidak mudah, tapi juga adalah wujud nyata dari kasih sejati. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati.